المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyam wassalatu wassalam ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para asatid, para habaib, para kiai, bil khusus segenap pengurus yayasan, pengurus masjid, dan juga panitia Ramadan Masjid Al-Muhajirin Chandra Indah yang tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kepada antum semuanya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, sehat wal afiyah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali dalam rangka kita taqarrub ilallah, dalam rangka kita mengisi di bulan Ramadan ini, malam Ramadan ini, dengan kita melaksanakan salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan sunnah tarawih. Mudah-mudahan salat kita pada hari ini dan puasa kita hari yang kedua, ada yang ngitung kayak ini, hari kedua diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita nantinya akan mendapatkan syafaat darinya yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, qaimin qaimat rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya sebutan Ramadan adalah Sayyidus Suhur, yaitu rajanya bulan, pemimpinnya bulan daripada beberapa bulan sesudah dan sebelumnya. Ada Muharram, Rabiul Awal dan yang lainnya. Ramadan adalah Sayyidus Suhur. Ramadan adalah pemimpin daripada bulan-bulan tadi. Dalam menyambut datangnya bulan Ramadan atau menyambut datangnya tamu yang bisa dikatakan seorang raja tadi, perlu persiapan-persiapan. Enggak sekedar selamat datang, enggak. Perlu persiapan. Kalau misalkan seorang raja datang ke rumah kita, ke tempat kita, negara kita, banyak persiapan-persiapannya. Dari mulai tempat tinggalnya, dari mulai pakaian-pakaian yang kita pakai dalam rangka menyambutnya, makanan-makanannya, hidangan dan semuanya kita persiapkan. Nah, Ramadan datang yang merupakan rajanya, pemimpinnya daripada bulan-bulan yang 12 bulan. Bagaimana sikap kita? Bagaimana persiapan kita dalam menyambut bulan Ramadan? Dapat diambil kesimpulan yang pertama, istidadat ruhiyah. Yang pertama kita persiapkan adalah jiwa rohani yang bersih, yaitu dengan kita menjauhkan segala penyakit hati. Penyakit hati bukannya lever, itu mah udah kelihatan lever, tapi ini penyakit hati yang nggak kelihatan, seperti hasad, iri, dengki, ya kan? Seperti itu. Agar apa? Agar hati kita tenang, puasa kita enak, nggak mikirin sono, nggak mikirin sini, karena hatinya sudah bersih. Yang pertama persiapan seperti itu. Sebab apa? Kalau kita masih punya rasa, punya penyakit hati, apa kata Nabi? Kam min saimin laisa lahu min siyamihi
illal atas wal ju'. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat pahala puasa. Yang dia dapat lapar sama haus doang. Karena apa? Karena sakit penyakit hati tadi, iri, hasud, dan yang lainnya. Di sini udah ditulis beberapa penyakit hati, tapi karena waktunya dikit, nyebut ini ntar dikit aja. Yang pertama, ya, di samping itu juga ada penyakit yang namanya dusta. Dusta ini orang puasa, tapi dapetnya cuman haus dan lapar aja. Nggak kudu di bulan Ramadan aja, di luar Ramadan juga kita nggak boleh berdusta, nggak boleh bohong. Itu satu. Lalu yang berikutnya, membicarakan orang lain, bisa dikatakan bergunjing, bergibah, paling bagusnya itu. Ya, orangnya lewat, bisik-bisik, nggak ada orangnya juga dibisik-bisikin juga. Pokoknya nggak boleh ada ngumpul 2-3 orang yang diomongin orang lain. Tolong dijauhin. Ya, itu persiapan Ramadan. Dalam hati kita punya sifat ataupun penyakit hati seperti itu, kita jauhin. Mudah-mudahan puasa kita sempurna, insya Allah. Lalu apa lagi? Membicarakan yang kotor-kotor, yang keji-keji, tengah hari bolong, ceritanya begituan. Nah, nggak bagus juga, ya, ceritanya yang nggak bagus. Ya, kalau puasa itu ceritanya yang bagus-bagus. Ibadah A, B, dan C, bagaimana kita meningkatkan ibadah kita, seperti itu. Lalu hasud, dengki, itu disebutin tadi. Lalu lagi, kalau udah masuk kerja, biasanya pegawai-pegawai, ya, yang kantoran, itu kan suka ada yang perempuan-perempuannya yang memang perkantoran finansial, bank-bank konvensional tuh, ya, bukan bank-bank syariah. Kadang pegawai-pegawai pakaiannya yang luar biasa hot gitu ya. Di bulan Ramadan dilihat dosa, nggak dilihat bukan saya dapat pahala. Kan ada yang bercandain, dilihat dosa, nggak dilihat seperti itu. Jangan, justru kita tinggalin yang begitu, dapat pahala. Ya, itu penyakit yang bisa mengurangi pahala puasa. Adapun yang berikutnya, ya, kita sambung lagi tadi, istidad ruhiyah. Lanjutnya istidad fikriyah, yaitu mempersiapkan akal pikiran dengan kita mengaji ilmu seputar puasa. Apa yang bisa menambahkan pahala puasa, bisa menggugurkan pahala, bukan pahala lagi, membatalkan puasa. Tadi kan pahalanya, sekarang membatalkan puasa dengan kita mengkaji ilmu. Ya, di sini di masjid kita setiap hari Minggu subuh awal dia punya kegiatannya adalah kuliah subuh. Bisa ditanyakan kepada ustadz, para kiai yang mengisi pada hari itu tentang bagaimana kiat-kiat puasa, membatalkan puasa, dan yang lain-lainnya. Yang berikutnya yaitu istidad jasadiyah, mempersiapkan fisik kita yang kuat. Nih, tengah malam masih aja ngobrol, begadang, paginya loyo, mau baca Quran nggak kuat, mau sholat ini nggak kuat, akhirnya tidur dari pagi ketemu pagi. Alhamdulillah, ya. Memang tidur itu ibadah. Kenapa disebut ibadah? Biar dia tidak cerita-cerita. Bukan berarti habis sahur tidur terus bangun siur, tidur lagi. Kayak lagunya almarhum, ya, Mbah Suri. Nggak begitu. Artinya tidur ibadah itu agar menjauhkan kita daripada bergunjing, berbuat yang tidak baik. Yang berikutnya adalah istidad maliyah. Di bulan Ramadan ini, ya, orang berlomba-lomba untuk beramal jariyah. Kenapa? Keutamaannya kata Nabi, barang siapa orang yang beramal di bulan Ramadan, dia sholat sunnah diganjar pahala wajib oleh Allah Ta'ala. Misalkan sholat sunnah tahiyatul masjid, itu pahalanya luar biasa. Lalu dia sholat wajib diganjarnya 70 kali lipat. Sholat isya, sholat zuhur, dan yang lainnya. Hadis Imam Bukhari. Ditambah lagi seabdol-abdolnya dia beramal jariyah,
yaitu berada di bulan Ramadan. Di hari biasa, ya kita udah dengar kemarin ataupun tadi siang, barang siapa beramal jariah 1.000 rupiah dilipat gandakan menjadi 700. Nah, kalau di bulan Ramadan dikaliin lagi 70 kali. Luar biasa banyak. Kalau kita ya diberikan harta yang berlebih, mari kita bantu masjid kita yang masih tahap 2 renovasinya, membutuhkan biaya yang enggak sedikit. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mungkin yang terakhir, Ramadan adalah bulan yang penuh daripada ampunannya Allah. Ya, kita nggak usah jauh-jauh, kita nggak usah repot-repot. Di dalam ulama mengatakan bahwasanya bulan Ramadan itu bulan ampunannya Allah siang dan malam. Hari-hari biasa kita mencari ampunan Allah mungkin di perempat malam atau di tempat-tempat mustajab, di tempat-tempat yang penuh daripada doanya dikabulkan. Ya, di antara waktu maghrib dan isya, waktu azan dan iqamah, itu doa-doa mustajab. Namun di bulan Ramadan siangnya mustajab, malamnya juga mustajab. Yuk kita manfaatin momen ini Ramadan dan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiat, murah rezeki yang banyak halal berkah untuk taat ibadah kepada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini manfaat untuk diri saya dan kepada jamaah sekalian. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا